Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bersedia mantengin channel saya di Telegram, kemudian dengan ikhlas nge-share tentang channel saya di status Facebook teman-teman. Di sini mungkin saya akan berbagi tentang insight-insight yang saya temukan, kemudian tips bagaimana menjual produk yang mahal di Facebook. Hal itu saya sudah buktikan sendiri, kemudian sudah dibuktikan sama yang lain juga gitu ya. Jadi saya kemarin uji coba kepada para peserta seminar saya, kemudian coba teknik yang saya formulakan gitu. Alhamdulillah mereka banyak yang bisa jualan produk yang harganya di atas 5 juta gitu ya. Jadi itu yang akan saya sampaikan di video ini. Kemudian buat yang belum kenal sama saya, perkenalkan nama saya Ilham Taufik. Dulu saya pernah punya kelas namanya Facebook Marketing Strategy Strategi yang sekarang udah dibuka untuk publik gitu ya. Di sini banyak melahirkan para Facebook marketing expert gitu ya. Kemudian para pebisnis online yang handal juga banyak lulusan dari grup ini. Kemudian saya juga punya Facebook Marketing Ninja, co-creator di sini saya bareng partner saya. Sekarang sudah close karena kita udah sibuk di bisnis masing-masing. Nah, kemudian buat teman-teman yang butuh slide tentang bisnis atau tentang Facebook marketing bisa datengin slide share saya ya. Bisa dilihat linknya di sini. Kemudian ada webinar juga. Di sini saya bicara tentang bagaimana manfaatin tren buat dapetin uang masif. Kemudian tentang hutang gitu, bagaimana bebas dari jeratan hutang. Di sini ada dua pembicara, ada dari yang bisnis properti dan saya dari sisi bisnis online-nya. Oke, balik lagi ke slide. Ada yang menarik di tahun 2016 ini gitu ya. Kemudian di tengah persaingan sekarang yang merah pekat gitu ya. Modal bisnis tetap menentukan gitu ya. Perjalanan 2 tahun ini, kemudian beberapa bulan terakhir menyadarkan banyak ke diri saya bahwa ternyata modal bisnis memang yang paling penting dibanding kita memahami sumber traffic gitu. Ya. Kenapa? Banyak buktinya gitu ya. Kita jago Facebook Ads, jago Google AdWords, jago SEO, tapi ada orang yang listing di marketplace omsetnya miliaran. Ya, ada yang listing di marketplace bisa jual mobil ratusan per tahun. Gitu. Jadi banyak hal yang kita bisa eksplorasi di model bisnis ini. Seperti saya bilang di Telegram bahwa kalau model bisnisnya receh, ya hasilnya receh juga dengan teknik apapun gitu. Tapi kalau kita udah mendesain model bisnis itu bisa menghasilkan uang yang sangat besar, ya dengan strategi sederhana pun bisa besar. Kemudian kuatkan fundamental. Teman-teman bisa baca tulisan-tulisan saya di Telegram tentang hal ini. Gitu ya. Ada hal yang menarik seperti saya bilang bahwa ternyata lulusan-lulusan kelas pertama saya itu lebih kuat dibanding yang kelas kedua yang banyak mengeksplorasi dari sisi teknikal. Kalau kelas pertama kita kuatkan di fundamental. Kemudian ini mungkin hanya insight, ternyata sekarang raksasa udah aware juga ke online gitu ya. Kemudian dari luar maupun dalam gitu ya. Jadi saya sarankan teman-teman buat fokus di niche product atau niche market ya. Jadi kita tetapkan segmentasinya siapa, targetnya seperti apa, posisinya sebagai siapa gitu ya. Jadi segmentasi ini adalah bagaimana kita mengelompokkan target market yang awalnya heterogen menjadi homogen gitu ya. Kemudian kita target ke hal yang lebih spesifik. Jadi segmentasi sama target ini hal yang berbeda gitu. Kalau target lebih dalam lagi. Misal katakanlah bahwa BMW Mercy menyasar segmentasi kelas atas. Tapi kita lihat perbedaannya. BMW mentarget anak muda, Mercy mentarget usia matang gitu ya. Kemudian positioning kita mau dikenal seperti apa gitu ya. Kita itu mau dikenal sebagai pebisnis produk apa gitu, berkarakter seperti apa gitu ya. Kemudian menyelesaikan masalah yang mana gitu ya. Itu yang penting. Kemudian kita juga harus konsisten gitu ya. Itu yang paling penting sih ya. Nah, di sini bagaimana kita optimasi personal account
untuk menjual produk-produk yang harganya mahal. Mungkin dulu juga, mungkin teman-teman juga sama kayak saya. Saya ada mental block, ngapain sih jual di personal account? Toh susah scaling up-nya, gitu, susah pakai ads-nya, gitu ya, ribet gitu ya. Tapi ternyata enggak juga kalau yang dijual itu produk-produk mahal. Artinya nggak butuh quantity. Katakanlah saya jual jaket yang harga 200.000. Untuk dapat omset 10 juta per hari, berarti saya harus menjual 50 jaket ke target market saya. Tapi kalau jualan yang produk mahal, katakanlah harganya 5 juta, ya cukup 2 saja gitu ya. Jadi di sini pentingnya kualitas gitu, bukan kuantitas ya. Kemudian kita juga harus memiliki personal account yang kredibel ya. Jadi natural saja, jangan cover image-nya, foto profilnya, kemudian status-statusnya jangan berisikan produk. Karena kalau berisikan produk, orang yang kita add itu akan sulit untuk mengkonfirmasi kita. Ya. Kemudian kita add sesuai target marketnya. Nah, misal katakanlah karena saya kalangan menengah ke atas atau atas, maka kita bisa gunain GrabShirt. Nah, GrabShirt ini kita bisa eksploitasi gitu ya fungsinya. Saya nanti kasih link-link websitenya juga dan toolsnya. Ternyata kalau kita eksplorasi dengan keyword-keyword yang dahsyat, maka akan mengeluarkan segmentasi-segmentasi atau target orang-orang kaya gitu ya. Contohnya mungkin gini, ya, people who like Toyota Alphard. Nah, berarti kan di sini nanti akan muncul orang-orang yang suka Alphard gitu kan. Dengan asumsi, wah ini segmentasinya orang-orang kaya. Kemudian kita juga bisa kira-kira orang kaya itu nongkrongnya di mana sih? Misal kita hotel bintang 5. Nah, misal di sini ada Trans Luxury Hotel di Bandung nih. Maka kita bisa ketik people who check it in at Trans Luxury Hotel. Gitu ya. Jadi kita ini pasti orang-orang yang pernah check in di sana gitu ya. Nah, teman-teman bisa diklik see more untuk lihat siapa aja ya. Nah, saya sajikan keyword-keywordnya di sini ya. Ini ada website namanya researchclinic.net ya. /grab. Nah, ini teman-teman bisa buka, kemudian eksplorasi keyword-keyword yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mentarget orang-orang yang kaya gitu ya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Nah, yang penting saya udah mengenalkan prinsip mindsetnya bagaimana ngejual produk yang mahal ke target market yang tepat. Nah, supaya teman-teman gak ribet, bisa gunain riset klinik juga, bisa juga gunain add-on ya, kayak gini. Add-on ini adalah teman-teman bisa dapetin di sini. Ketik aja Facebook search, add-on. Nah, maka akan muncul, klik install, kemudian bakal muncul seperti ini. Nah, di sini teman-teman silakan segmentasi kira-kira behavior orang kaya itu seperti apa sih? Oh, misalnya dia pesawatnya Garuda, kemudian hobinya golf, kemudian sekolahnya di luar negeri dan lain-lain. Teman-teman bisa eksplorasi ya. Kemudian add gitu ya nanti setelah ini. Tapi jangan jualan dulu ya. Nah, setelah nanti terkonfirmasi, baru kita menghangatkan interaksi gitu ya. Jadi nggak ada jualan. Nah, nanti saya akan ajarkan bagaimana caranya bikin status yang sifatnya tidak terlalu hard selling gitu ya. Jadi setelah target market kita dapetin, terus kemudian dikonfirmasi, kita jangan jualan ya. Jadi kita berusaha untuk menghangatkan interaksi. Misal dengan cara pada saat dia update status kita like, update status kita kasih komentar. Dia ulang tahun kita kasih selamat untuk menghangatkan interaksi gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa mungkin status-status yang natural aja. Misal sekarang Ramadan ya, terus kemudian mendekati Idul Fitri ini seperti apa nih, kita ngucapin Idul Fitri gitu ya. Nah, kapan nih jualannya? Pertanyaannya gini ya, kalau kita di awal sudah mau hard selling, orang itu nggak suka ya, itu ada. Jadi kelihatan bahwa kita itu menjadikan dia sebagai
eh, kolam ikan gitu ya. Nah ini yang sebenarnya mereka nggak mau gitu. Mereka senang belanja tapi nggak terlalu senang dijali dengan penawaran yang hard selling kalau saya lihat. Apalagi kalau produk-produknya emang produk yang sifatnya brandingnya belum kuat. Nah caranya gimana? Nah teman-teman bisa gunain namanya content marketing. Content marketing ini apa adalah bagaimana caranya kita menyaring atau membuat corong konten-konten yang akhirnya mereka yang tertarik sendiri gitu ya. Jadi saya cerita mungkin gini. Jadi menjual tanpa menawarkan. Contohnya gini, mungkin teman-teman dulu datang ke sebuah kota yang belum teman-teman pernah ke sana. Tiba-tiba mau makan nih. Nah, ada warung A yang motornya sedikit, ada warung B motornya banyak. Kira-kira mau pilih yang mana? Pasti warung B kan yang motornya banyak. Tapi apakah warung itu mengajak kita, yuk makan di sini, yuk makan di sini? Enggak kan? Kemudian trailer film, movie gitu kan, nggak pernah tuh dia, yuk nonton Spider-Man, yuk nonton Iron Man, nggak pernah. Tapi mereka dah ngasih scene-scene terbaiknya, sehingga orang itu penasaran. Nah kuncinya di konten marketing ini, bagaimana kita membuat penasaran target market kita gitu ya. Terus contoh lain, teman-teman mungkin pernah dulu dimintain sumbangan sama Pak RT, katakanlah untuk Agustusan. Terus kemudian melihat sejumlah nama sumbangannya 50.000. Pasti teman-teman juga sumbang di angka itu. Padahal Pak RT juga nggak ngajak untuk nyumbang sebesar itu gitu. Kemudian pada saat kita ujian dulu waktu sekolah atau UAS gitu ya, tiba-tiba ada teman kita yang duluan keluar gitu kan. Nah itu kan mempengaruhi kita. Pada saat keluar teman kita padahal waktu masih panjang ya kita juga terpengaruh untuk pengen keluar juga. Nah ternyata manusia itu cenderung meniru, imitating gitu ya. Kemudian mereka juga cenderung manusia itu kalau sudah menerima informasi-informasi yang sepotong-sepotong tapi bermanfaat, mereka cenderung ingin melengkapinya dengan sesuatu yang utuh. Ya mungkin banyak hal yang kita bisa kasih ya. Jadi misal di status kita jangan hard selling gitu ya. Misal statusnya gini, ya, kita bisa upload testimoni gitu ya. Kemudian upload kita itu lagi berkegiatan pengiriman ya, kemudian statusnya alhamdulillah 100 paket terkirim hari ini. Nggak usah ngajakin dijual, ayo beli, nggak usah gitu ya, seperti itu. Nanti mereka juga yang akan tertarik gitu selama kita ngasih konten-kontennya yang membuat mereka penasaran. Nah itu kuncinya. Nah hal lainnya adalah kalau kita jualan di segmentasi atas atau kelas atas, ya itu penting buat kita memiliki tool marketing yang sangat kuat atau powerful gitu ya. Jadi fotonya yang bagus gitu ya. Tetapi tetap mengedepankan natural gitu. Jadi jangan sampai foto kita motonya di bawah lantai, kemudian di depan jendela yang banyak rayapnya ya. Jadi gak kredibel ya. Jadi banyak hal yang kita bisa eksploitasi. Nah, dengan cara tadi yang saya sebutkan, dia bikin akunnya natural, terus target marketnya market atas, kemudian status-statusnya tidak ada kata-kata hard selling, alhamdulillah banyak yang closing produk-produk yang profitnya gede banget ya. Jadi itu kita bisa eksplorasi lagi. Nah, saya rasa ini simple trik dan ternyata sangat proven gitu ya buat teman-teman jualan high price produk gitu ya. Karena jujur aja, jualan yang harga produknya mahal ini memiliki barrier to entry yang sangat keren gitu. Pasti orang, wah gimana cara jualnya? Gimana cara jualnya? Tapi kita banyak lihat, banyak produk mahal laku-laku aja tuh. Ya, tinggal kita membuka diri gitu, membuka mental block kita ya. Jadi ingat tipsnya simple gitu ya. 3, kita bikin akun yang kredibel gitu ya, natural aja, gak usah ada produk-produknya. Yang kedua kita add behaviornya, orang-orang kaya itu seperti apa sih, seperti saya tadi yang contohkan, misal Toyota Alphard, hotel bintang 5, restoran yang mewah,
kemudian barang-barang mewah ya. Itu kita bisa eksplorasi pakai gunain GrabShirt gitu ya. GrabShirt ini berjalan dengan keyword bahasa Inggris. Nah, saya sudah sajikan link websitenya yang lengkap ya. Kemudian saya sudah sajikan juga tadi toolsnya ya, Facebook Search Add-on yang bisa diinstal di Chrome saja tapinya, nggak bisa di browser lain. Oke teman-teman, mungkin ini tips pertama. Nanti kita lanjut di video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.